Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Jumlah kendaraan melonjak, mesin scan tiket pelabuhan Merak rusak. Pernak-pernik Natal hasil karya anak difabel. Pelajar diserang di pinggir jalan, 5 pelaku ditangkap. Libur Natal dan Tahun Baru yang berbarengan dengan libur sekolah banyak dimanfaatkan warga untuk berwisata atau berkunjung ke kampung halaman. Sejak akhir pekan kemarin, jumlah kendaraan yang menyeberang ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak melonjak tajam. Namun lonjakan kendaraan ini tampaknya tidak dibarengi dengan peningkatan pelayanan. Di saat ribuan kendaraan akan menyeberang, mesin scan tiket kendaraan yang berada di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak justru mengalami kerusakan. Dampaknya, ratusan kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi mengantri panjang di luar area pelabuhan. Bahkan calon penumpang harus mengantri hingga lebih dari 2 jam sebelum bisa masuk ke area pelabuhan. Tak hanya di luar area dermaga, kepadatan juga terjadi di dalam pelabuhan. Area dermaga hanya didominasi oleh kendaraan pribadi dan bus. Sementara calon penumpang pun mengaku kecewa justru terjadi di saat kendaraan padat. Tadi jam 6 pagi, pas jam 6 pagi. Sampai sini jam berapa tadi, Bang? Tadi nyampe sini jam setengah 8. Berarti masuk di perjalanan nggak ada kemacetan yang terlalu. Kalau di jalan sih nggak terlalu ya. Cuman pas di sininya aja tadi ada error gitu kan. ada error ya, Bang? Tadi berapa jam, Bang, sampai nunggu bisa masuk? Bisa masuk tadi nyampe di parkiran situ di antrian tuh pas jam setengah 8. Masuk sini. Nyampe sini tadi baru banget nginjak di sini. Oh, berarti ini udah jam 10? Setengah 10-an lebih lah. Sesuai prediksi dari pemerintah, puncak lonjakan kendaraan yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera terjadi pada tanggal 22 hingga 23 Desember. Ariel Maranus dan Rico Alfredo melaporkan dari kota Cilegon. Oleh sebagian orang, penyandang disabilitas masih dipandang sebelah mata. Namun meski tidak seperti anak-anak pada umumnya, mereka masih tetap bisa berkreasi, bahkan menghasilkan karya yang menarik. Seperti yang dilakukan oleh anak-anak istimewa yang berada dalam naungan Yayasan Anak Mandiri Kota Serang. Menyambut Natal, mereka membuat kerajinan tangan untuk menghias pohon Natal. Jika dilihat sepintas, anak-anak yang sedang mengerjakan kerajinan tangan ini adalah anak-anak normal pada umumnya. Namun siapa sangka, mereka semua adalah para anak berkebutuhan khusus atau di kalangan komunitas mereka lebih senang dipanggil anak istimewa. Setiap menghadapi perayaan Natal, mereka akan membuat pernak-pernik untuk menghiasi pohon Natal agar terlihat tampak cantik saat dipajang di gereja maupun di rumah. Beberapa kerajinan yang dibuat di antaranya boneka Sinterklas, lonceng Natal, boneka salju, dan beberapa kerajinan lainnya. Hasil karya anak-anak istimewa ini pun sangat rapi dan menarik, bahkan tidak kalah dengan karya orang pada umumnya. Mereka membuat pernak-pernik pohon Natal ini dengan hati-hati. Ornamen yang mereka tempelkan pun mereka perhatikan secara detail. Pastinya pembuatan pernak-pernik pohon Natal ini pun harus didampingi para mentor yang sabar mengajarkan mereka hingga dapat menghasilkan karya yang sangat luar biasa. Selain pernak-pernik, mereka juga membuat souvenir untuk perayaan Natal. Dan karya mereka pun dijual belikan pada komunitas anak berkebutuhan khusus di seluruh Indonesia. Ini kita bikin pernak-pernik Natal sama souvenir-souvenir untuk Natal. Contohnya seperti rajutan gitu kan untuk menghias pohon Natal, ada paper quilling, ada juga hasil karya kain flanel, dan juga membuat decoupage ya. Jadi kita ada teknik menempel itu menghias anyaman menjadi cantik gitu.
Sebetulnya memang perlu pelatihan ya, artinya kita perlu memberikan exposure gitu pada anak-anak ini, pengalaman-pengalaman dengan berbagai kegiatan. Ya contohnya kegiatan seperti kegiatan seni seperti ini, baik itu kriya kayu, kriya misalnya kriya melukis ataupun kriya lain-lainnya gitu ya, seperti seni rupa, musik dan sebagainya. Kita perlu berikan exposure yang banyak gitu supaya tumbuh gitu kan. Tumbuh kemampuan seni mereka sehingga mereka mampu fokus dan mampu menghasilkan karya-karya seni yang baik. Sejauh ini kita memang mendisplay di Kirei Cafe and Gallery. Kita jual di outlet kita, ini sebagai showroom kita lah untuk karya anak-anak berkebutuhan khusus, itu ada di Kirei Cafe and Gallery. Lalu ada pemasarannya, ada marketingnya. Itu udah baik dari komunitas anak-anak berkebutuhan khusus maupun pemerhati dan juga ke umum gitu. Cukup merogoh kocek 10 hingga 35 ribu rupiah, kalian bisa mempercantik hiasan pohon Natal yang akan dipajang. Walaupun pembuatannya terlihat mudah bagi kita, namun sangat menyulitkan untuk pembuatan satu karya bagi mereka, dengan segala keterbatasan yang ada di diri mereka. Kesulitan nggak sih membuat seperti ini? Kalau decoupage itu paling saat pemotongan harus berhati-hati untuk detailnya itu, sama pas saat menempelnya. Kalau menempelnya tidak hati-hati, itu tisunya malah nempel ke penempelnya, alat penempelnya. Jadi gambarnya rusak. Nah tadi Jessica itu ngerias lilin ya? Iya. Gimana? Sulit nggak? Untuk kesulitan sih biasa saja. Paling hati-hati saat pembuatannya karena lilinnya kan panas saat dicairkan. Jadi saat penuangan harus berhati-hati sama jauhkan teko dari saat Tangan ya? iya. Bagaimana? Anda tertarik dengan karya mereka yang luar biasa ini? Jika kalian sedang mencari pernak-pernik pohon Natal, kalian bisa mengunjungi Cafe Kirei yang terletak di Jalan Pandean, Kota Serang. Di situ kalian dapat melihat banyak karya-karya buatan tangan anak-anak istimewa. Ariel Maranus dan Ganis Bungsu melaporkan dari Kota Serang. Momentum perayaan Natal 2023, pesanan patung rohani di industri perumahan di Jalan Jombang Aztek, Kelurahan Lengkong, Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan melonjak tajam. Sejak beberapa pekan terakhir, perajin patung sibuk membuat pesanan patung rohani, mulai dari memahat patung Bunda Maria, patung salib, Yesus Gembala, dan perjalanan salib. Ukuran patung yang dipesan pun bervariasi, dari mulai ukuran kecil hingga besar. Patung ini dibuat dengan menggunakan bahan dasar fiber dan semen. Untuk membuat patung rohani berukuran kecil, perajin patung butuh waktu 3 hingga 5 hari. Sementara untuk patung berukuran besar bisa memakan waktu pembuatan hingga 15 hari. Pada bulan-bulan biasa, pesanan patung biasanya hanya sekitar 4 patung. Namun saat ini pesanan mencapai belasan patung. Kondisi ini pun membuat pendapatan perajin ikut meningkat tajam. Tidak hanya dari wilayah Jabodetabek, pesanan juga datang dari Kalimantan hingga Papua. Sebenarnya sih ada peningkatan. Yang gede aja udah nyampe hampir 15-an lah, 15 unit. Untuk yang ukuran kecil ataupun sedang? Yang ukuran 2 meter ini udah 15, kalau yang kecil ya paling 50-an. Kalau satu ini bisa 15 hari yang gede ini. Untuk yang kecil? Yang kecil sih paling 3 hari lah, ukuran 50 cm. Selain memproduksi patung rohani, perajin patung juga menerima perbaikan patung yang sudah kumuh dan rusak untuk kembali diperbaiki ulang. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Momen libur Natal yang berbarengan dengan libur akhir pekan dan libur anak sekolah banyak dimanfaatkan oleh warga untuk berlibur ke tempat wisata, salah satu objek wisata yang berada di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang. Tingginya jumlah wisata ini berdampak terhadap tingkat hunian sejumlah tempat penginapan di Kabupaten Pandeglang. Bahkan sejak akhir pekan kemarin, tingkat okupansi penginapan di Kecamatan Carita dan Labuan mencapai 90%. Tidak hanya dari wilayah Banten, banyak wisatawan yang berasal dari wilayah Jabodetabek yang berkunjung dan menginap.
Tidak hanya saat libur Natal, menurut salah satu pengelola hotel, banyak kamar-kamar hotel dan penginapan sudah dipesan oleh wisatawan saat libur tahun baru mendatang. Bahkan sejumlah pengelola hotel memperkirakan okupansi tempat penginapan akan penuh 100% saat malam pergantian tahun. Dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah wisatawan diperkirakan melonjak pada tahun ini karena pada tahun sebelumnya okupansi hotel dan tempat penginapan hanya mencapai 75% saja. Untuk libur Natal dan Tahun Baru saat ini sudah mencapai 90% dan di saat nanti menjelang hari Natal dan Tahun Barunya, insya Allah seluruh kamar fully book. Nah Pak, ada perbandingan dengan tahun sebelumnya itu? Perbandingannya mungkin nggak terlalu jauh ya, seperti tahun yang kemarin itu 75% dan untuk tahun ini ada peningkatan 25%. Terus karena mungkin di tahun kemarin itu adanya isu ya seperti mungkin Gunung Krakatau meletus atau juga mungkin isu tsunami dan yang lain-lainnya mengakibatkan banyak pengunjung yang membatalkan acara liburannya. Akhirnya ada penurunan ya Pak? Akhirnya memang bukan ada penurunan lagi, memang banyak penurunan di tahun-tahun kemarin itu. Sejumlah wisatawan mengaku sudah memesan tempat penginapan jauh-jauh hari sebelum libur tiba. Dari Tangerang. Oh Tangerang. Ya. Sengaja liburan ke sini atau seperti apa? Sengaja liburan ke sini. Karena kan ini kan hari libur sekolah ya selama 2 minggu, jadi kita cari-cari tempat-tempat yang enak lah buat liburan sekolah. Rencananya sampai kapan di sini Pak? Rencananya sampai tahun baruan lah. Oh tahun baru sini? Nah, karena kita kan udah nginep di sini terus mau lanjut sampai tahun baruan, kita udah pesan penginapan di sini juga. Kalau untuk fasilitas di sini seperti apa Pak? Lumayan enak di sini, enak banget karena di sini kan dekat pantai, terus cuaca juga panas-panas dingin lah, enak lah. Kita bisa lihat laut di sana bisa gitu. Jadi suasananya enak lah di sini lah. Banyak destinasi wisata yang baru di Kecamatan Labuan dan Carita menjadi salah satu daya tarik wisatawan sehingga mengalami peningkatan pada libur akhir tahun ini. Ariel Marenus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.